Selamat datang, Assalamualaikum di video yang ketiga, yaitu tentang implikasi. Masih di tabel kebenaran, operator logika, yaitu implikasi atau jika maka. Nah, jika sebelumnya teman-teman sudah mempelajari ada negasi, yaitu kebalikan, kemudian ada N, yaitu ya N ya berarti di, apa namanya, dan gitu ya. Di mana tadi konsepnya kalau N itu adalah kalau ada satu proposisi bernilai salah, maka hasilnya menjadi salah. Kemudian yang ketiga ada tabel kebenaran OR. Kalau OR itu adalah ada satu proposisi bernilai benar, maka nilainya menjadi benar. Nah, kemudian yang keempat ada XOR. Nah, kalau XOR itu adalah tidak boleh keduanya sekaligus. Jadi kapan dia bernilai benar? Ketika nilai proposisinya berbeda. Jadi true, false itu pasti true. False, true ya berarti true. Kapan dia bernilai salah? Ketika nilainya itu sama-sama gitu ya. Jadi sama-sama nilai true atau sama-sama nilai false. Itu adalah untuk XOR. Nah, kemudian sekarang tabel kebenaran yang keempat, operator yang kelima, sorry ya, itu adalah implikasi atau jika maka. Nah, jika maka itu biasanya dilambangkan dengan lambang seperti ini ya, jadi seperti tanda panah gitulah ya. Nah, jika maka ini kalimatnya adalah jika besok cerah, maka aku akan datang ke rumahmu. Nah, teman-teman coba diperhatikan di sini bahwa kalau untuk implikasi dia membagi kalimat itu menjadi yang namanya adalah hipotesa dan juga konklusi. Jadi ada hipotesa, kemudian ada konklusi. Nah, hipotesa itu biasanya diiringi dengan jika. Jadi jika besok cerah itu adalah hipotesanya. Maka konklusinya apa? Konklusinya aku akan datang ke rumahmu gitu ya. Maka aku akan datang ke rumahmu seperti itu. Nah, bentuk lain ya, jadi ada beberapa bentuk lain, dari representasi si kalimat atau operator implikasi itu adalah nggak hanya jika P maka Q, tapi ada juga jika P, Q, jadi tanpa menggunakan maka itu udah pasti, implikasi kalimatnya. Kemudian ada P mengakibatkan Q, jadi, besok cerah mengakibatkan aku akan datang ke rumahmu, itu juga termasuk bentuk dari implikasi. Kemudian Q jika P ya, jadi aku akan datang ke rumahmu jika besok cerah gitu ya. Nah itu, termasuk ke dalam implikasi juga. Nah itu perlu Anda perhatikan bahwa nilai, apa namanya, si P-nya tadi adalah hipotesis dan Q-nya adalah konklusi. Terus ada lagi P hanya jika Q. P hanya jika Q. Nah nanti jangan sampai kebalik ya, di biimplikasi ada jika dan hanya jika. Nah itu biimplikasi, tapi kalau hanya jika saja, itu adalah implikasi. Kemudian P, syarat cukup agar Q. Jadi, besok cerah, syarat cukup agar aku datang ke rumahmu ya, gitu. Nah, itu adalah implikasi. Kemudian Q, syarat perlu bagi P. Ya, jadi kalimatnya bisa kita tukar-tukar sebenarnya asal ngikutin ini ya. Jadi, kalau syarat perlu berarti Q-nya dulu, baru syarat perlu bagi P. Kemudian Q bila mana P, gitu ya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat lain yang bisa dibentuk dalam merepresentasikan dari dari operator implikasi gitu. Nah, ini tadi udah kita bahas mungkin sekilas ya. Jika hari ini hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Itu termasuk implikasi. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan laut naik. Implikasi juga, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Nah, itu Q-nya berarti yang orang itu mau berangkat gitu ya. P-nya adalah ia diberi ongkos jalan. Jadi kalau kita ubah jadi jika P maka Q, maka jika ia diberi ongkos jalan, maka orang itu mau berangkat gitu ya. Jadi ditukar-tukar. Nah, seperti itulah itu adalah contoh dari kalimat implikasi. Nah, ini kemudian ada contoh lagi, X-nya itu adalah Anda berusia 17 tahun, Y-nya Anda dapat memperoleh SIM. Nah, kalau hanya jika ya, hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Nah, syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM, yang pertama dulu, hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Jadi di situ adalah P implikasi Q kan ya. Jadi bisa dibaca P hanya jika Q gitu kan ya. Jadi P hanya jika Q. Jadi Anda dapat memperoleh SIM hanya jika Anda berusia 17 tahun gitu kan. Nah, maka kalau kalimat seperti itu maka proposisinya adalah Y implikasi X gitu. Nah, kemudian ada syarat cukup agar Anda memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Nah,
dibacanya P implikasi Q-nya itu adalah P syarat cukup Q. P syarat cukup Q. Jadi syarat cukup agar Anda berarti memperoleh SIM-nya di situ adalah Q-nya gitu kan ya. Sementara yang Anda berusia 17 tahun itu adalah si P-nya. Jadi Anda berusia 17 tahun adalah syarat cukup untuk Anda memperoleh SIM gitu. Jadi kalau kita notasikan jadi X implikasi. Syarat perlu agar Anda memperoleh SIM itu adalah berusia 17 tahun kalau syarat perlu ya. Jadi P implikasi Q itu dibaca menjadi Q syarat perlu P gitu kan ya tadi ya di yang ini kan. Tadi di slide yang sebelumnya. Jadi Q syarat perlu untuk P. Nah, jadi kalau di sini kalau kita baca lagi, jadi Anda berusia 17 tahun adalah syarat perlu untuk dapat memperoleh SIM. Jadi kalau kalimat ini kita balik gitu kan, jadi notasinya adalah Y implikasi X. Nah, ini contoh-contoh implikasi sih, saya rasa mungkin teman-teman pasti bisa memahaminya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tabelnya, tabel kebenaran dari implikasi. Nah, kalau di implikasi, ini agak berbeda sekali dengan tabel-tabel yang sebelumnya. Kalau implikasi ini kita mengenal tadi ada hipotesis dan juga konklusi. Dan kondisi ini nggak boleh kita tukar sebenarnya. Karena apa? Mempengaruhi nilai. Jadi kita lihat tabel kebenarannya. Di implikasi itu ya, dia punya satu kemungkinan nilai salah. Ketika Anda perhatikan, ketika konklusinya ya, ketika hipotesisnya bernilai true dan konklusinya bernilai false. Nah, jadi kalau di sini kita harus menyebutkan mana hipotesanya, mana konklusinya. Karena ternyata kalau di tabel kebenaran implikasi itu dia akan bernilai salah jika si hipotesisnya bernilai true dan konklusinya bernilai false. Nah, kondisi di sini ya kalau Anda perhatikan bahwa si hipotesisnya bernilai true, konklusinya bernilai false, itu dapatnya false. Selain itu nilainya akan menjadi true. Jadi mau true ya, true gitu. Selama hipotesisnya bernilai false ya, selama hipotesisnya bernilai false, nggak peduli nilai konklusinya, ini pasti benar. Ya, jadi Anda perhatikan di sini gampang banget kalau untuk konsep dari si tabel kebenaran implikasi itu adalah dia akan bernilai salahnya cuma satu kemungkinan ketika hipotesisnya bernilai true dan konklusinya bernilai false. Kapan dia bernilai benar gitu ya? Kapan dia akan bernilai true? Ketika nilainya adalah true gitu ya, atau ketika si hipotesisnya bernilai salah. Ketika hipotesisnya bernilai salah, nggak peduli nilai konklusinya, maka nilainya pasti true gitu ya. Nah, seperti ini adalah tabel kebenaran untuk implikasi. Nah, sama halnya dengan XOR, implikasi itu bentuk yang tidak sederhana. Jadi ada bentuk lain dari implikasi yaitu negasi P OR Q. Jadi ini mohon diingat baik-baik ya. P implikasi Q itu adalah sebanding dengan ekivalen dengan negasi P OR Q. Nah, sekarang kita buktikan. Tadi kan udah jelas tuh P Q ya. P implikasi Q itu berarti true, pasti true dong. True, false, false, sisanya true kan. Nah, sekarang Anda cari coba negasi P OR Q ya. Kita buktikan menggunakan tabel kebenaran. Nah, bagaimana mengerjakannya ya? Anda cari dulu negasi P-nya. Anda cari dulu negasi P-nya. Jadi di sini negasi P-nya ini ya udah kita bikin, berarti kita mencari nilai kebalikan dari P. Nah, ini true berarti false, true berarti false, ini false berarti true, false, true. Oke, kemudian baru kita tentukan negasi P OR Q. Berarti negasi P ini di-OR-kan dengan Q ini ya. Nah, ingat konsepnya OR itu kalau ada satu nilainya true, nilainya jadi true ya. Jadi ini false, nah ini true berarti true. Oke, ini false dua-duanya, jadi hasilnya adalah false. Ini ada satu true, nilainya pasti true. Ini satu true, nilainya pasti true. Anda sekarang coba bandingkan nilai yang P implikasi Q dengan nilai negasi P OR Q. Nah, ini ternyata ekivalen secara logis gitu ya. Jadi kita sebut dengan ekivalen logis karena hasil dari P implikasi Q itu sama dengan negasi P OR Q. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah tabel ekivalensi logis kalimat implikasi itu ternyata ada banyak karena tadi sebenarnya kalau kita perhatikan implikasi itu bentuknya bisa macam-macam tadi kan ya ada key, syarat, perlu dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sini ada 9 ekivalen logis dari si kalimat implikasi. Jadi nggak hanya sekedar tadi yang udah kita cek adalah negasi P
or key ya, nggak hanya itu, tapi juga ada bentuk lain yaitu negasi dari PN negasi key. PN yang tautologi yang kedua, tautologi itu adalah ekivalensi. Jadi keduanya bernilai benar gitu ya. Bernilai true gitu lah ya antara si yang kiri ini sama yang kanan ini gitu. Negasi P implikasi Q itu sama dengan PN negasi Q. Kemudian P implikasi Q berarti dia ekivalen dengan negasi Q implikasi P gitu ya. P or Q itu sama dengan negasi P implikasi Q. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda ketemu negasi P implikasi Q itu berarti dia ekivalen sebenarnya dengan P or Q gitu. Negasi dari implikasi negasi Q itu ekivalen dengan PN Q. Nah, ini adalah ada 9 tautologi dari kalimat implikasi. Nah, nanti teman-teman bisa buktikan dengan menggunakan tabel kebenarannya. Tadi salah satunya udah kita buktikan ya, yang ini ya, ketika P implikasi Q itu ekivalen dengan negasi P or Q. Nah, jadi kalau misalnya ini saya kasih contoh lagi aja. Misalkan kita mau ngecek di sini sama yang ini ya, misalkan ya. P implikasi Q gitu ya. Di sini ya, mudah-mudahan kelihatan ya. P Q true, 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 false, false, true, dan false, false gitu ya. Tadi kan P implikasi Q itu kita ketahui ini adalah true, false, true, false. Oke. Sekarang gimana cara ngerjain yang ini? Anda cari dulu, biasanya kita nyari yang negasi. Jadi kerjain dulu negasi Q gitu ya. Negasi Q kan ini ya. Nah ya. Jadi cari kebalikannya. Berarti ini false, true, false, true. Oke. Terus kemudian biasanya karena kurung, kita kerjain dulu yang dalam kurung gitu kan ya. Prioritasnya yang dalam kurung dulu. Terus kalau ada negasi, kerjain dulu. Nah, negasi dulu gitu ya. Nah, negasi udah, berarti kita kerjain yang ini. P, N, negasi Q. Berarti negasi Q ini kita N kan dengan P. Ingat kalau N itu ada satu yang salah, jadi salah ya. Ini karena false, negasi Q-nya berarti false. Ini true, true, berarti true. Ini false ya, false hasilnya. True, tapi ininya false, berarti false. Oke, nah ini berarti udah, yang dalam kurung udah selesai. Nah, baru kita negasikan. Negasi dari P, N, negasi Q. Negasi dari ini berarti kan ya, kebalikannya berarti true, false, true, true. Oke, nah sekarang kita bandingkan yang implikasi ini, kita bandingkan dengan hasil akhirnya. Yang ini kan hasil akhirnya ya. Anda perhatikan, nilainya sama nggak? Sorry. Sama ya, true, true, false, false, true, true. Oh, maaf, maaf. Ini harusnya nilainya true, maaf sekali. Ini nilainya true ya. Kan dia false-nya cuma sekali, satu kemungkinan aja. True. Nah, maka ini kita sebut dengan ekivalen logis. Nah, jadi nanti Anda bisa tentukan bagaimana dengan ke-8 tautologi lainnya. Baik, berikutnya adalah varian proposisi bersyarat. Nah, varian proposisi bersyarat ini jadi bentuk-bentuk lain juga dari si implikasi. Jadi kalau P implikasi Q itu kan proposisi implikasi ya, jadi bersyarat awal. Nah, ada 3 bentuk, yaitu ada converse, ada inverse, dan kontraposisi. Nah, converse itu kebalikannya. Jadi P implikasi Q, ada varian proposisi lainnya, yaitu Q implikasi P. Kemudian ada inverse, kalau inverse itu adalah dua-duanya dinegasikan. Negasi P implikasi negasi Q. Terus ada kontraposisi. Kontraposisi itu udah ditukar terus kasih negasi. Negasi Q implikasi negasi P gitu ya. Nah, kalimatnya kayak gimana? Misalkan kita punya kalimatnya adalah jika Daniel punya pacar, maka ia tampan. Maka kalau kita tentukan kalimat converse-nya, kalau converse berarti dibalik. I implikasi P. Maka jika Daniel tampan, maka ia punya pacar. Nah, inverse-nya gimana? Kalau inverse berarti dikasih negasi ya. Jika Daniel tidak punya pacar, maka Daniel tidak tampan. Kalau kontraposisi gimana? Udah ditukar, kita kasih negasi. Berarti jika Daniel tidak tampan, maka Daniel tidak punya pacar. Nah, seperti itu ya. Itu converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, sekarang kita coba ngecek gitu ya. Kita bikin tabel kebenarannya. Untuk tabel kebenaran converse nih, kita coba kerjain ya. Teman-teman, kita coba latihan. Ini karena 2 proposisi, berarti ada 4 kemungkinan. Q implikasi P, berarti yang Anda lihat adalah Q-nya dulu. Ya, yang jadi hipotesisnya itu adalah Q-nya dulu. Konklusinya apa? Konklusinya adalah si P-nya. True, true berarti true ya. False implikasi true berarti true.
True implikasi false berarti false. False implikasi false berarti true. Oke, ini adalah tabel kebenaran converse. Sekarang yang inverse. Yang inverse, true true, true false, false true, dan false false. Kita cari dulu negasi P dan negasi Q-nya ya. Jadi false, false, true, true, false, true, false, true. Nah, sekarang kita implikasikan negasi P diimplikasikan negasi Q. Ini true, ini false, dan ini true. Ya, jadi nggak boleh sampai ketukar hipotesis dan konklusinya. Oke, ini adalah tabel kebenaran inverse. Yang terakhir adalah kontraposisi. True, 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 false. Mungkin teman-teman juga bisa sambil mengerjakan juga ya. Nah, sama ya, karena negasi Q implikasi negasi P ada negasinya, jadi kita cari dulu masing-masing negasinya. Jadi false, false, true, true. Ini false, true, false, true. Sekarang implikasikan negasi Q, implikasi negasi P. Ini true, ini false, ya kan? Ini true, ini true. Oke, kita lihat kalau secara tabel kebenaran nggak ada yang sama ya. Jadi ini adalah varian bersyarat gitu ya, varian bersyarat awal apa namanya tadi? Varian proposisi bersyarat gitu ya. Jadi proposisi bersyarat awalnya seperti ini. Nah, ini dapat kita bentuk kalimat converse, inverse, dan kontraposisinya gitu. Dan ini tabel kebenarannya. Nah, ini contoh kontraposisi sih kalimatnya. Jika ia bersalah, maka ia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini kan bentuk bersyarat awalnya ya, jadi P implikasi Q. Kalau kontraposisi apa tadi kalimatnya? Negasi Q, implikasi negasi P. Jadi ditukar terus kasih negasi. Berarti jika ia tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka ia tidak bersalah gitu ya. Jika 6 lebih besar dari 0, maka 6 bukan bilangan negatif gitu. Maka kalau kita tadi tukar jadi negasi Q, implikasi negasi P itu adalah jika 6 bilangan negatif, maka 6 tidak lebih besar dari 0. Kayak gitulah ya. Oke, video berikutnya saya akan membahas tentang tabel kebenaran biimplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.